sekarang Ini kita di mana, bro? di Lombok. No, ini channel ini namanya apa? Oh, Mr. Satar GP. Oke. Balas dendam ya? Hah? Balas dendam, gua mau Oh, balas gitu. dendam. Oke, tim yang baru launching, yang lebih duluan, lebih dari sehari, makanya ini kita bukan memilih ya. Lebih duluan sehari. Tim dari Yamaha Factory. Biru. Biru. Saya juga biru. Biru. Aku juga enggak. Enggak biru. Oke. Ya, bro. Tanya aja mau tahu Ada apa. Fabio Quartararo, ada Viñales, manajernya Lin Jarvis. Coba ceritakan deh tentang Sama tim manager Massimo Meregali. Maregali masih. Ya. Ini sebetulnya tim lama sama ada pihak yang baru dari pembalap. Namanya Fabio Quartararo. Bukan pembalap baru di Yamaha tapi Switch. datang dari satellite team Ya, Petronas. kepada factory team. Aku mau bicara soal ini sebetulnya, Oh, iya. karena banyak yang kita harus bahas. Nomor satu, ya Lin Jarvis minta maaf. Ya bilang bahwa gara-gara masalah yang terjadi kemarin dengan valve atau bahasa Indonesia, Katup. ya, dia bilang bahwa mungkin factory team nggak bisa fight, nggak bisa berlawan gara-gara selama hampir 13 race mereka harus pakai cuma 3 engine, Ya, ya, karena masalah ini. betul. Dan selain itu, tapi dia bilang jangan lupa bahwa tahun lalu aja Yamaha bisa menang 7 race. Betul. Ya, itu paling tinggi loh, bro. Ya. Sebenarnya karena dia menang 3 dengan Fabio Quartararo, 3 dengan Franco Morbidelli dan 1 dengan Maverick Viñales. Betul. Jadi 7 kali juara di luar 14 race. Ya. Ya itu sesuatu banget. Mereka bilang bahwa ada masalah tahun ini, bilang Lin Jarvis. Masalahnya adalah mereka nggak bisa apa-apain karena frozen. Ya, engine is frozen. Nggak boleh dikembangkan. Nggak boleh dikembangkan. Tetapi dia bilang bahwa dari pengalaman tahun lalu dengan masalah tahun lalu di valve itu, insinyur dia atau tim-tim dia membelajar lebih dalam elektronik supaya bisa dapat performa yang baik juga. Awalnya kan diturunin 500 rpm engine-nya, ingat gak? Ya. Habis itu balik lagi. Mereka bilang bahwa apa yang kita bisa lakukan ini tahun ini untuk dapat speednya lebih tinggi, karena masalah Yamaha dari tahun lalu adalah top speednya. Ya. Ya, dia bilang kita nggak bisa banyak karena frozen, tetapi kita bisa kerja di chassis sama di aerodinamik, dan bisa dengan elektronik mendevelop motor supaya rolling speednya di dalam tikungan atau tikungan speed bisa lebih kencang dan torque-nya lebih gede untuk keluar. Betul. Jadi dengan itu, dengan aerodinamik, dengan chassis, dengan segala macam bisa dapat motor sedikit lebih berprestasi dibanding tahun 2020. Nah, tetapi kalau pengalaman tahun lalu, spek A-nya Morbidelli itu ternyata lebih stabil, lebih konsisten daripada yang terbaru. Makanya mereka bilang itu bisa bikin chassis baru. Dan sebenarnya itu bukan chassis baru. Ini adalah chassis yang lama. 2019. Karena jangan salah, kalau kamu mau ganti geometri baik, mau ganti chassis, itu kamu harus ganti juga engine. Semuanya. Semuanya harus ganti karena nggak bisa engine sama tapi chassis beda. Bisa tapi dikit banget. Kalau mau total berubah itu harus kerja di posisi engine juga. Tapi karena frozen nggak boleh. Jadinya mereka kayaknya step back. Dia bilang kita pakai motor yang speknya Morbidelli. Tapi motor speknya Morbidelli nggak salah, itu adalah motor yang tahun 2019. Betul loh, 2019 ya. Ya jadinya karena mereka lihat dengan motor itu mereka bisa berprestasi, mungkin mereka berkombinasi chassis di revise dari tahun 2019 dikit, ambil bagusnya dari 2020, terus kerja lebih keras di elektronik dan di aerodinamik supaya dapat satu paket yang lebih menarik.
yang lebih berprestasi tahun ini. Dan mereka punya spirit baru juga, ya, dengan pebalap bisa dibilang format baru adalah Maverick Viñales dan Fabio Quartararo. Mereka berharap punya dream team seperti zaman Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Sekarang aku potong. Meskipun itu dua nama besar sekali, bro, jangan salah loh ya. Valentino Rossi 9 kali juara dunia dan Jorge Lorenzo 5 kali juara dunia. Untuk sementara di tim sekarang ini, Dream Team ini, cuman yang juara dunia di kelas 125 cuman Viñales. Quartararo nggak pernah juara dunia. Makanya ini aku mau tanya. Tim Factory dengan tim Satellite Petronas. Kalau di total di tim Petronas juara dunia 10, bro. Lebih. Kenapa lebih? Morbidelli itu kan sempat juara ya di Superstock. Ya, tapi ya, jangan hitung lah. Kita bicara MotoGP lah. Oke, kita bicara Grand Prix. 10 kali. Ada 10 juara dunia di tim satelit. Ya. Oke, itu pertama. Ya. Yang kedua, secara prestasi musim lalu Morbidelli itu lebih baik daripada pembalap Factory. Ya. Secara marketing, secara nama besar, tidak ada yang lebih besar dari nama Valentino Rossi. Ya kan? Benar, tapi jadi balik lagi lebih unggul mana ini? Iya, enggak, balik lagi ke Factory Team. Mungkin bisa dibilang bahwa Viñales terasa lebih intens sekarang. Dia bilang. Ya. Dia kan orang yang banyak alasan ya dari dulu. Ya. Sorry to say that, tapi benar itu. Dia seharusnya lebih fokus dengan prestasi dan dengan coba jadi juara dunia daripada mikirin yang hal-hal yang bikin dia bingung. Betul. Seperti ini, dia bilang sekarang nggak ada Valentino Rossi lagi, berarti aku mau membentuk, nggak tahu, Yamaha mau membentuk tim yang lebih akrab. Betul. Di mana semuanya kerja untuk semuanya, kerja untuk saya dan kerja untuk Quartararo. Karena kita harus belajar, dia bilang kemarin, kita harus belajar dari Suzuki. Suzuki kenapa bisa jadi juara dunia meskipun itu bukan motor paling kencang di MotoGP, karena dia punya suasana tim kayak keluarga. Kalau waktu ada Valentino Rossi, kata Maverick Viñales, beda. Karena orang yang kerja untuk Valentino ya Valentino sendiri. Itu nggak bisa ditembus garasi Valentino. Dan sekarang saya terasa lebih penting karena saya pindah di sebelah kiri. Iya. di tempatnya yang selama lamanya diambil Valentino Rossi. Jadi dan Yamaha mau denarin saya untuk mendevelop motornya. Jadi dengan itu dia juga bilang bahwa dia nggak mau fokus seperti dulu menang 1, 2, 3 race atau selalu harus menang. Dia harus fokus juga untuk mikirin satu season di mana bisa prestasi, dia akan prestasi, di mana tidak bisa dia akan dapat poin. Dan menurut saya satu hal yang penting juga untuk Maverick Viñales, dia harus belajar dan dia bisa lakukan itu untuk awal race start. Dari start, ingat gak? Zaman Jorge Lorenzo pernah punya masalah itu. Dia tuh startnya jelek banget dulu sampai dia itu latihan start. Sampai dia tuh pertama kali dia beberapa kali jatuh, tapi abis itu bisa jadi juara dunia lagi 2015 karena dia improve, dia punya start dan improve yang 5, 6, 7, 8 lap pertama. Viñales kalau kamu lihat, kalau tangki lagi full, meskipun dia start dari pole position, ke belakang dulu, baru dia punya pace yang seperti leader, seperti Marc Marquez kadang-kadang. Tapi udah telat, bro. Iya, di ujung karena balapan. Kan kamu udah di traffic dan kamu tahu ya, maka punya top speed kurang. Betul. Jadinya kalau udah di dalam traffic itu untuk overtake kan jadi susah sekali. Jadinya tuh PR besar untuk Maverick Viñales. Kalau kita bicara di garasi sebelahnya, Quartararo itu harus belajar banyak juga, bro. Tahun lalu 3 race pertama dia langsung menang. Kan semuanya ekspektasi dia jadi juara dunia, apalagi nggak ada Marc Marquez. Tetapi waktu dia punya masalah dikit, waktu dia nggak bisa berprestasi, dia jadi terlalu nervous. Dia jadi stres berat sampai aku pernah lihat waktu dia di kualifikasi aja nggak bisa start dari pole position atau dari depan, dia tuh pukul-pukul motornya, dia teriak-teriak, marah-marah. Dan tahun ini aku dengar dia kan sakit, kasihan dia kena juga penyakit itu selama 1 bulan, dan dia bilang recovery-nya lama karena dia terasa lemas sekali. Sekarang udah balik full fit, dan dia bilang dia ambil psikolog, psikolog untuk membelajar tahan emosi, untuk membelajar memanage stres, karena dia tahu kelemahan tahun lalu dia stres, dan dia bilang aku tahu kalau misalnya nggak bisa menang, kalau saya lagi 7 besar, aku harus fight
supaya bisa selesai 7 besar, supaya bisa dapat poin. Tahun lalu kalau udah 7 besar dia jatuh terus. Jatuh atau ke belakang? Atau ke belakang, angus poinnya kan. Jadi untuk jadi juara dunia itu perlu benar-benar jadi bijaksana. Kapan tidak bisa juara, kita terima aja apa adanya dan dapat maksimal dengan paket yang ada. Nah itu yang, kalau mereka berdua ini bisa fokus dengan itu. PR besar untuk Maverick Viñales adalah 8 lap pertama, dan PR besar untuk Fabio Quartararo memanage dia punya stres, dia punya jatuh mental. Karena dia kalau nggak prestasi jatuh mental, kamu lihat selalu. Beda sekali dari satelit tim. Ya, nah ini Beda dia makanya. sekali dari satelit tim. Ini satelit timnya ini benar-benar super dengan Ya. 10 gelar juara dunia, pembalap yang lagi hot-hotnya. Sekarang kita langsung kita ini kan timnya belum launching, jadi kita belum bahas dong. Ya. Kayaknya nggak asik kalau kita bahas sekarang. Meskipun banyak yang kita bisa bahas. Iya bahas. Cuman sekarang langsung ke prediksi nih. Akankah tim satelit ini meng-KO tim Factory lagi? Karena ini tim satelit Lagi, ini itu kamu benar bilang lagi. Karena bukan pertama kali bro kalau terjadi. sebenarnya kalau kita bicara ke tahun 2018, 2017, itu tim satelit Yamaha itu udah beberapa kali tuh sempat menggangguin tim Factory walaupun belum menang lewat Johan Zarco. Bro, saya cuma kasih satu data lagi ke Iya. kamu yang penting sekali. Sejak Valentino Rossi balik ke Yamaha Iya. dari tim Ducati, nggak pernah jadi juara dunia. Iya, nggak pernah. Benar gak? Terakhir jadi juara dunia tahun 2009. Rossi-nya. Rossi. Iya. Sejak dia balik ke Yamaha di tim yang lama, Iya. di Factory, dia nggak pernah jadi juara dunia. Iya. Oke? Dan mungkin dengan beda tim, dengan suasana baru, dengan sponsor baru, dengan warna baju berbeda, Iya. ya, dengan mungkin suasana lebih santai. Karena jangan salah bro, yang PR besar adalah di tim resmi, Iya. adalah di Factory team. Karena itu ekspektasi dari Japan, Yamaha Japan adalah Factory team jadi juara dunia. Betul. Jadi kan Viñales sama Quartararo punya PR besar ini, Betul. stres besar ini. Kalau Valentino sama Morbidelli santai, meskipun nggak santai. Valentino dengan suasana baru, dengan dia tahu bahwa udah berumur, baru dia 42 tahun loh kemarin ulang tahun tanggal 16 Februari dan tanggal 17 Februari juga Marc Marquez ulang tahun. Cuma bayangin loh bro, ada apa dengan bulan Februari ya? Satu tanggal 16, satu tanggal 17 dan dua-duanya legend dan luar biasa. Iya. Mereka berdua menang berapa kali juara dunia bro? Ya, mereka menguasai MotoGP lah. Makanya, Tanpa Lorenzo ya. berarti minus ada Lorenzo. sesuatu dengan bulan Februari itu tanggal 16, 17. Nah, kalau misalnya Valentino Rossi dengan suasana baru, dengan nggak punya beban lagi, dan tapi dia tahu banget motornya, dia tahu banget Karena bro, dia yang build dan itu dia motor. dapat factory bike, bike. tetap dia juga dengan enteng ini bisa podium, bisa jadi fighting juga untuk jadi Asal juara jangan dunia. jangan apes lagi kayak musim Ya, lalu ya. jangan napas lagi, jangan sampai jatuh-jatuh. Tapi kemarin punya speed. Aku lihat dia punya speed sebetulnya ya. Dan Franco Morbidelli kalau tahun ini lebih berpotensial daripada Valentino Rossi karena tahun lalu aja dengan motor lebih tua dia bisa berprestasi. Ya. Dan menurut saya ada salahnya juga dari tim Factory. Wah, kita balik lagi dengan chassis yang lama karena Franco Morbidelli lebih bagus. Apakah chassis gara-gara chassis Atau Morbidelli gara-gara Franco Morbidelli ini? Nah. Franco Morbidelli duo dengan Ramon Forcada. Bahaya sekali. Hati-hati Franco Morbidelli dan hati-hati ada satu lagi yang saya itu bilang tahun ini akan luar biasa. Tapi nanti kita bicara soal ini. Aku mau bicara satu khusus untuk KTM team Ya. dan Brad Binder karena itu bahaya sekali. Jadi untuk sementara yang baru launching itu segini aja dulu ya, kita next episode. Ya segini aja dulu dan Prediksi. enggak, belum. Prediksi dulu. Ini banyak yang nanya nih, prediksi dulu. nih. prediksi saya Apakah Morbidelli dan Rossi akan mampu mengasapi Viñales dan Quartararo? 100% ya. Menurut saya Wah. 100% ya. Mereka akan begitu. Saya nggak tahu kenapa punya vibe pikirnya bahwa Morbidelli dan Rossi itu jangan lupa Ketemu bro, ya? mereka teman juga. Teman. Nah, secara pribadi Rossi dan Franco Morbidelli Ya. itu adalah teman. Ya, Beda dan- dengan Viñales Beda, dan Quartararo. Franco ini kan untuk Franco ini benar-benar idola Valentino Rossi. Iya. Kalau nggak ada Valentino Rossi,
Franco Morbidelli nggak ada di MotoGP. Betul. Karena Valentino Rossi membantu banget Franco Morbidelli dari Superstock pindah ke Tavullia, main di race dan jadi Franco Morbidelli. Bukan berarti jangan salah, bukan berarti kalau mereka balap lawanan jangan pikir bahwa Franco Morbidelli sungkam dan suruh Valentino Rossi lewat. Tidak Tetap akan terjadi. sikut-sikutan. Karena Valentino Rossi pula nggak mau kayak begitu. Valentino Rossi mau menang kalau memang dia bisa menang. Tapi kalau Franco lebih kencang pasti nggak apa-apa untuk Valentino Rossi. Jadi aku tunggu banget tanggal 5 Maret sekarang ini kan mereka testing dulu di Doha dan meskipun testing di Doha ini nggak begitu bagus sebetulnya bro. Kan biasanya kan mereka di November mereka testing dulu di di Februari testing dulu di Sepang ya. Dan Sepang itu lebih cocok treknya untuk setup motornya karena Sepang itu adalah banyak trek bersama jadi satu. Iya. Ya jadi Trip, mereka tikungan. ya jadi untuk setup motornya lebih cocok lah. Kalau Doha kurang. Tapi mereka cuma punya Doha doang dan di situ harus dapat maksimalnya. Siapa yang antara tim Petronas atau Yamaha Factory jadi paling bagus nanti kita akan saksikan di race pertama, harus tunggu race pertama dan bukan cuma race pertama, satu season ini. Untuk pertama kalinya guys dalam hidup saya setuju bahwa tim Petronas bisa mengasapi tim Factory Yamaha. Untuk Kenapa? Karena pertama Franco Morbidelli itu faktor utama dan dia sudah lebih paham chassis itu. Kedua Valentino Rossi tanpa beban dan juga ini mungkin swan song dan ini akan kita bahas. Tapi next episode. Jadi saya setuju dengan bapak yang satu ini. Oke guys. Tapi satunya bro. Apa? Jangan lupa guys, bukan cuma ada tim Yamaha loh. Forkada. Yang calon untuk jadi juara dunia adalah Ducati sama KTM sama Honda juga. Jadi jangan pikir bahwa kita sekarang lagi discuss tim Yamaha. Tapi bukan berarti Yamaha akan jadi juara dunia, jangan salah. Masih ada yang lain. Ya udah. Kita akan bahas sebelum musim ini mulai. Oke. Oke? Time out. Bye. Time out. Ciao.